SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita melanjutkan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wal amal bihi wad da'wati ilayh لفضيلة الشيخ فيصل بن قزار الجاسم مع تعليقات دعت إليها الحاجة على هذا الكتاب. باب وجوب التسليم لنصوص الكتاب والسنة. Bab tentang kewajiban untuk tunduk, patuh, pasrah, menerima nas-nas Al-Quran, Alkitab dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban sebagai seorang muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus tunduk, menyerah, patuh kepada nas-nas, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang dibawakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah azza wa jal dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Hatta yuhakkimuka, ay hatta ja'aluka hakiman, hingga mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim yang memutuskan fima syajara bainahum, dalam hal-hal yang terjadi perselisihan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka, dalam batin mereka, ya. Thumma la yajidu fi anfusihim, ini menunjukkan menerima dan batinnya menerima. La yajiduna fi anfusihim, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka haraj, kesempitan, ya, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Yani mereka harus menerima batinnya dengan ridha, tidak boleh ada kesempitan dalam diri mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk pasrah dengan sebenarnya. Ini zahiran, secara lahir. Maka ayat ini sebagai dalil kewajiban seorang mukmin untuk tunduk dan patuh kepada putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
zahiran wa batinan. Lahir maupun batin. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lihat footnote 112. Qauluhu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, yuqsimu ta'ala bi nafsihi al-karimah al-muqaddasah. Aqsama yuqsimu, bersumpah. Kalau qasama yaqsimu, membagi. Ya, tambah alif artinya sumpah. Yuqsimu ta'ala, makanya sumpah itu al-qasam. Al-qasam. Pembagian itu al-qismah. Hati-hati loh. Ini mustalahat fi al-lughah al-arabiyyah. Ya, pembagian itu qismah atau taksim, tauzi'. Kalau sumpah itu al-qasam, fi'ilnya adalah aqsama yuqsimu. Bersumpah. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut dirinya. Fala wa rabbika, demi Tuhanmu. Ya, Allah menyebutkan dirinya Al-Karimah, Al-Muqaddasah, dirinya yang mulia, yang suci. Annahu la yu'minu ahadun, bahwasanya seorang tidak beriman hatta yuhakkimu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'il umur, sehingga orang itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam semua perkara-perkaranya, dalam semua urusannya. Fama hakama bihi fawal haqqu, maka apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW fawal haqq, itulah kebenaran. Alladhi yajibul inqiyadu lahu, itulah kebenaran yang wajib untuk ditaati, ya, tunduk dan patuh, untuk ditaati, dipatuhi terhadap putusan tersebut yang dia merupakan al-haq. Kepatuhannya batinan wa zahiran, harus patuh, tunduk, batinan wa zahiran. Dalam diri mereka, dalam diri orang ini tidak boleh ada sesuatu ganjalan dalam dirinya, kesempitan dalam dirinya atas putusan Nabi SAW. Harus lapang dada dalam batinnya. Wa zahiran, secara lahir harus tunduk, patuh, laksanakan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Walihada qal, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang tunduk lahir dan batin, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ai idza hakkamuka, artinya jika mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, yuti'unaka, mereka harus taat padamu. Ya. Fi bawatinihim, dalam batin-batin mereka. Bawatin jama batina atau bawatin. Fala yajidu fi anfusihim haraja, maka mereka tidak jumpai dalam diri mereka, mereka tidak menemukan dalam diri mereka perasaan haraj, kesempitan, ya, ketidaknyamanan atas putusan Nabi SAW. Mimma hakamta bihi, dari apa yang kau putuskan. Wa yanqaduna lahu fil zahiri wal batin, dan mereka tunduk patuh, ya, kepada beliau atau pada putusannya fil zahir wal batin, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Fa yusallimu lidzalika tasliman kulliyan, maka mereka yakni betul-betul menyerah, ya, untuk putusan itu dengan penyerahan secara menyeluruh, zahiran wa batinan, min ghairi mumana'ah wala mudafa'ah wala munaza'ah, tanpa ada rasa ingin untuk mencegah putusan itu, atau untuk mengatakan tidak kepada putusan itu, atau menolak, mudafa'ah, tanpa ada rasa ingin menolak apa yang diputuskan, ya. Wala munaza'ah ay mukhasamah, dan juga tidak mereka menentang dengan ucapan, dengan mengadu dengan ucapan mereka dalam putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari ayat tersebut. Kemudian dalil yang kedua tentang kewajiban untuk taat pada Allah dan Rasulnya, pada Al-Quran dan Sunnah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Innama kana qaulal mu'minina, sesungguhnya perkataan ucapan orang-orang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulih, kalau mereka diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah dan Rasulnya memutuskan perkara mereka di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na, mereka harus mengatakan, ini ucapan yang semestinya dari orang beriman, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang atau orang-orang yang beruntung. Qala li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala tentang ayat ini, innama kana qaulal mu'minin, ay innama kana qaulal mu'minina haqiqatan, sesungguhnya ucapan orang yang beriman, yang betul-betul beriman, alladzina saddaqu imanahum bi a'malihim, yang mana iman mereka itu mereka benarkan, ya, mereka membenarkan iman mereka bi a'malihim, dalam bentuk perbuatan, tidak hanya ucapan. Jadi yang membenarkan ucapan itu adalah perbuatan. Anda kalau taat pada sesuatu peraturan, laksanakan. Kalau sekedar baca peraturan, ya seperti kemarin kumpul, Masya Allah, mahasiswa sampai jam 11 malam mungkin ya, baca peraturannya. Kalau sekedar baca untuk pengumuman, mayang pak. Tapi dipraktekkan. Yang melanggar dikasih sanksinya, kalau mau ada sanksinya, atau diberi peringatan. Jadi saddaqu imanahum bi'amalihim, mereka membenarkan, menunjukkan kebenaran iman mereka dengan pembuktian dalam perbuatan. Bi'amalihim hina yud'auna ila Allah wa rasulih, tatkala mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, agar Allah menghukumi, mengadili di antara mereka, sawa'un wafaqa ahwa'ahum aw khalafaha, apakah putusan itu sama saja, apakah putusan itu sesuai dengan hawa nafsu mereka atau menyelisihi hawa nafsu mereka. An yaqulu sami'na wa ata'na, mereka tetap mengatakan sam'an wa ta'atan, kami mendengar dan kami menaati. Ay sami'na hukmallah wa rasulihi, bukan wa rasuluhu ya, sami'na hukmallahi wa rasulihi, itu ada kesalahan ya. Kami mendengar hukum Allah dan Rasulnya, wa ajabna man da'ana ilaih, dan kami menjawab panggilan orang yang memanggil kami untuk melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya, putusan Allah dan Rasulnya, wa ata'na ta'atan tamah, dan kami taat secara sempurna, salimatan minal haraj, selamat dari semua bentuk kesempitan dalam dada. Ini makna dari ayat tersebut oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa ulaika al-muflihun, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Huna di sini hasrul falahi fihim, jadi pembatasan keberuntungan, kemenangan atau keberuntungan khusus kepada mereka. Ulaika humul muflihun, jadi dibatasi, dikhususkan al-falah itu, kemenangan atau keberuntungan itu hanya pada mereka. Li'anna al-falah al-fawzu bil matlub, karena yang namanya falah, namanya keberuntungan, itu seorang memperoleh apa yang dia tuntut, apa yang dia mencarinya, al-matlub, wan najata minal makruh, wan najatu minal makruh. Dan al-falah itu adalah selamat dari yang dibenci, selamat dari yang tidak disenanginya. Wala yuflihu illa man hakkama Allah wa rasulah, dan tidak ada yang menang atau beruntung kecuali orang yang hakkamallaha, ay ja'alallaha hakiman. Jadi hakkamallaha, Allah di situ mansub karena maf'ul bihi. Hakkamallaha itu orang yang menjadikan Allah sebagai hakim, wa rasulahu, dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakimnya. Wa ata Allah wa rasulah, dan dia taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala annahu jaa ila al-hajar al-aswad, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu bahwasanya beliau, yakni Umar bin Khattab,
datang kepada Hajar al-Aswad. Al-Hajar al-Aswad, batu hitam. Faqabbalahu. Maka Umar bin Khattab ketika tawaf atau di luar tawaf dia datang, dia kemudian mencium Hajar Aswad. Sebetulnya makna qabbala yuqabbilu itu adalah mengecup. Jadi mencium dari hidung, kemudian bibirnya bunyi. Itu namanya qabbala. Kalau mencium hidung saja namanya syamma yashummu. Syamma yashummu. Kalau mengecup, cium dan bunyi bibirnya. Itu namanya qabbala. Itu namanya qabbala. Jadi Anda kalau mencium Hajar Aswad tidak sekedar hidungnya, dikecup Hajar Aswad. Itu namanya qabbala yuqabbilu. Terus yang kedua, ini bagi yang belum umroh ya, hatta yang sudah umroh mungkin tidak tahu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu bukan batu hitam yang dalam lempengan di tempat itu bukan Hajar Aswad. Itu lempengan hitam itu tempat nempelnya Hajar Aswad. Hajar Aswad itu kecil-kecil, sekitar 10 atau 11. Sudah pecah Hajar Aswad itu, ditempelkan di lempengan itu. Ya, baru masuk kepala, lihat warnanya beda, kecil-kecil, kayak jari ujung jari. Ada kurang lebih 9 atau 10. Itu yang namanya Hajar Aswad. Lempengan hitam itu bukan. Ya. Jangan yang penting masuk kepala di lempengan itu hitam itu sudah anak qabbal itu Hajar Aswad lah. Makanya lihat dulu. Ya. Kalau ingin cium Hajar Aswad. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ja'ala Hajar Aswad. Beliau datang kepada Hajar Aswad, faqabbalahu. Kemudian beliau mengecupnya, menciumnya. Faqal, lalu beliau berkata setelah mencium Hajar Aswad, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui, annaka hajarun, bahwasanya engkau wahai batu, kamu ini batu. Jadi Umar berbicara dengan Hajar Aswad. Inni la'alamu annaka hajarun, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu ini hajar, kamu ini batu. La tadurru wa la tanfa, kamu tidak bisa memberikan mudarat pada aku dan juga tidak bisa memberi manfaat pada. Walaula anni ra'aitu Rasulullah walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saja bukan karena aku melihat jadi dengan mata kepalaku bahwasanya Nabi SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ini menunjukkan apa? Agama itu adalah ittiba. Agama itu mengikuti. Kadang-kadang tidak masuk di akalnya, di akal seorang. Selama itu perintah agama, laksanakan. Masuk di akalmu atau tidak masuk akalmu, ikut. Karena agama ini adalah ittiba, bukan ibtida', bukan mengada-ngada yang baru. Itu Islam. Islam itu ittiba. Maka Umar bin Khattab mengatakan ya, bahwa aku tahu betul kamu ini adalah batu. Kalau saja engkau tidak memberi manfaat pada aku dan tidak memberi mudarat. Kalau saja bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Ini artinya agama itu mengikuti. Kadang-kadang ada hal-hal kita tidak paham. Sudah selama itu agama menyuruh mengikuti, ikutilah. Pasti ada kebaikannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, kalau jika kalian benar cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Jadi ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Niscaya Allah akan mengampuni kalian, akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Qala Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri, minallahi ar-risalatu, risalah itu dari Allah. Misi agama ini datangnya dari Allah. Minallahi risalah. Wa ala Rasulillahil balagh, dan kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikan. Dari mana kita artikan wajib di sini? Karena ada kata ala.
wa 'ala rasuli al-balagh. Alaikal khuruj. Kamu harus keluar. Ya. Jadi bukan sekedar khuruj, bisa juga alaikal khuruj. Yang ayo keluar. Jadi kalau ala bermakna al-amr wa 'ala Allah wa 'ala Rasulillah al-balagh. Dan kewajiban Rasulullah SAW adalah menyampaikan. Wa 'alaina nahnu, dan kewajiban kita sebagai umat at-taslim, sam'an wa ta'atan, menerima, melaksanakan. Itu tugas kita. Tidak usah menentang, tidak usah membenturkan dengan akal, apalagi membenturkan dengan perasaan. Semua masalah agama dijadikan dengan perasaan. Ya. Akhirnya agama perasaan. Ya. Makanya alhamdulillah, di antara hikmah Allah tidak mengutus Nabi seorang wanita. Kenapa? Nanti wahyu-wahyu jadikan dengan perasaan. Makanya beragama itu jangan perasaan. Ya. Yang banyak pakai perasaan itu wanita. Ngerti? Ya. Jadi kalian jadi doa, jadi ustaz, jadi ini jangan pakai perasaan. Perasaan ada tempatnya. Tapi kalau hak katakanlah. Ya, kalau hak katakanlah. Itu hikmah kenapa? Di antara hikmah Allah mengutus para rasul dari orang laki-laki. Coba Anda bayangkan, ada nabi perempuan, turun ayat apa ya? Sampai ke depan enggak kira-kira ini, kok kayaknya enggak pantas. Nah, misalnya gitu. Itu salah satu hikmah. Sebetulnya pasti ada hal yang lainnya. Jadi intinya bahwa agama Allah ada dalil. Selama ada dalil, kita sampaikan dalil. Sampaikan dengan cara yang baik. Ya, Islam tidak menyuruh kita untuk dengan cara-cara yang tidak baik. Itu bukan Islam. Caranya preman yang tidak baik. Cara orang Muslim berakidah Islam, bermanhaj salaf, itu dengan baik. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Wa qala al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, rahimahullah, beliau mengatakan, la tu'aridus sunnata, jangan kamu berbenturan dengan sunnah. La tu'arid, atau menentang atau menyelisihi sunnah. Wasallimu laha, tapi tunduklah, ya, pasrahlah, taatlah, turutilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Battah rahimahullah, walladzi amarana Allahu azza wa jalla, dan yang kita diperintahkan oleh Allah azza wa jalla adalah an nasma'a wa nuti'a. Yang Allah perintah kepada kita, menjadi kewajiban kita mendengar dan menaati. Kalau ada perintah agama dari Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'atan, mendengar dan menaati. Wala nadribu li maqalati alaihi salam maqayis, dan jangan kita benturkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, maqalah beliau, ucapan-ucapan beliau, dengan membanding-bandingkan maqayis. Ya, kadang dibenturkan dengan akalnya atau dibenturkan dengan perasaannya. Tidak boleh. Apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu laksanakanlah. Ya, wala nadribu li maqalatihi, dan kita tidak boleh membenturkan maqalah beliau, apa yang disampaikan oleh beliau SAW, al-maqayis, dan membanding-bandingkan, mengukur-ukur dengan akal. Ya, ini masuk akal atau tidak? Ya, kayaknya tidak. Dan seterusnya. Wala naltamisa, ya, wala nadriba alai an nasma, wala an nadriba, wala an naltamisa laha al makharij. Dan kita juga jangan cari-cari jalan keluar untuk luput dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alaihi wasallam yaqul, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah yang baru dalam agama, maksudnya adalah dhalalah. Nanti ada orang pakai otaknya, itu kan maksudnya begini, ya bukan semua, kata kul itu semua, tapi begini, dicari-cari alasan untuk keluar dari kata kul yang menunjukkan semua. Jadi
Wala naltamisalaha al-makharij. Jangan kita cari-cari jalan untuk keluar dari sunnah beliau, luput dari perintah beliau atau larangan beliau. Wala nu'aridha bil kitab. Dan jangan kita benturkan dengan Al-Qur'anul Karim. Jangan dibenturkan ayat dan hadis. Wala bi ghairihi, atau dengan yang lainnya. Walakin natalaqaha bil iman. Akan tetapi kita menerima sunnah Nabi sallam, maqalah Nabi alaihi wasallam bil imani wat tasdiq wat taslim. Dan kita beriman selama hadis itu benar, sahih, maka kita menerimanya, kita beriman kepadanya, kita membenarkannya dan tunduk pasrah kepadanya. Idza sahhat bidzalika riwayat. Kalau riwayatnya sudah sahih. Jangan benturkan dengan macam-macam. Dan akal dengan ini dan itu. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, min al-ma'lum, merupakan hal yang dimaklumi, anna as-shawab alladhi amarna bihi ittiba'un nusus. Ini hal yang sudah dimaklumi oleh semua kaum muslimin, yakni ulama-ulamanya. Anna as-shawab, bahwa kebenaran atau sesuatu yang benar, karena kalau kebenaran artinya al-haq. Kalau shawab itu sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar, alladzi amarna bihi, yang mana kita diperintahkan, yakni oleh Allah dan Rasulnya untuk melaksanakannya, adalah ittiba'un nusus, mengikuti nas-nas dari Quran maupun sunnah. Wa alla naruddaha bima narahu, dan kita tidak boleh menolaknya dengan pandangan-pandangan kita. Bima narahu, ra'yu nara, ro'a yara ra'yan. Jadi dengan pendapat. Jangan kita menolak apa yang datangnya dari nas-nas itu. Wa alla naruddaha bima narahu min maslahatin aw mafsadah. Jangan kita menolak dan alasan ini tidak ada maslahatnya, ini mendatangkan mafsadat. Nah, selama itu nas, ya, maka itu laksanakanlah, kerjakanlah, jangan dibenturkan dengan yang lainnya. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yani al-Imam Ibnu Qayyim, farasul adabi ma'ahu, puncak adab seorang mukmin bersama Nabi SAW atau terhadap Nabi SAW, ma'ahu dia kepada Rasul, alha ad-dhamiruna kepada Rasul kembalinya. Farasul adabi ma'ahu, puncak dari adab seorang mukmin kepada Rasulullah SAW, kamalut taslimi lahu, yakni betul-betul tunduk patuh kepada beliau secara sempurna. Kamal, at-taslimul kamil lahu, ay kamalut taslim lahu, tinggal dibalik aja. Ini at-taslimul kamil lillah, kamalut taslim li Rasulullah SAW, dominnya kepada Rasulullah. Wal inqiyadu li amrihi, al inqiyad al khudu, tunduk patuh kepada perintahnya, perintah beliau. Wa talaqqi khabarihi bil qabul wat tasdiq. Talaqqa ya talaqqa mana? Menerima. Talaqqa ya talaqqa talaqqiyan, itu menerima. Talaqqil ilmi artinya seorang mengambil ilmu, menerima ilmu dari syekhnya, itu talaqqi namanya. Wa talaqqi khabarihi bil qabul wat tasdiq, dan menerima berita beliau yang sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qabul, dengan kita menerima, wat tasdiq, dan membenarkan semua berita yang beliau sampaikan. Duna an yuhammilahu mu'aradata khayalin batilin, tanpa kita ini, ya, duna an yuhammilahu au an nuhammilahu au yuhammilahu mu'aradata khayalin batil, tanpa kita ini membebani apa yang kita dapat dari berita beliau, kita bebani hal-hal yang tidak mungkin di situ. Jadi kadang-kadang ada orang menerima satu hadis, dibawa makna hadis itu pada mana yang jauh. Nah, ini tidak boleh. Terima apa adanya, selama itu benar pemahaman itu. Jangan dibawa kepada malayah tamid, kepada sesuatu yang dia tidak mengandung makna itu. Ya.
Yang mana itu akan bertentangan mu'arad khoyal batil dengan akal yang khoyal, akal yang berpikir jauh. Islam ini mudah, tidak usah diakal-akali. Amalkan apa yang Allah perintahkan dengan sam'an wa ta'at. Yusammihi ma'qulan, mereka orang-orang yang selalu membawa satu hal kepada makna yang lain menurut akal mereka, itu namanya ma'qulan. Makanya kadang-kadang ada hadis dari Nabi SAW, mereka mengatakan ini tidak ghairu ma'qul, ini tidak masuk di akal, karena mereka mengkiaskan hadis itu dengan apa yang mereka khoyalkan, ya, dan apa yang mereka khoyalkan. Makanya kemudian mereka menolak, ya, itu yang mereka sebut dengan ma'qul, dan apa yang dicerna oleh akal mereka. Au yuhammilahu syubhatan au syakkan, atau satu hadis dari Nabi SAW itu ditunggangi dengan syubhat atau syak, ragu, supaya apa? Ujung-ujungnya adalah menolak. Ujungnya menolak hadis Nabi SAW. Au yuqaddima alaihi ara' ar-rijal, atau dia, jadi orang yang demikian itu, au yuqaddima alaihi ara' ar-rijal. Jadi ada pendapat-pendapat ulamanya, pendapat syekhnya itu lebih didahulukan daripada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi ara' ar-rijal didahulukan. Au yuqaddima alaihi, ay ala hadis Rasulullah SAW, ala khabari Rasulullah SAW, ara' ar-rijal. Pendapat-pendapat yang ulama misalnya atau syekhnya itu didahulukan daripada hadis Nabi SAW. Kalau dikatakan Rasulullah SAW mengatakan begini, ya akhi, syekh aku mengatakan begini, guru aku mengatakan begini, untuk menentang, menyelisih hadis. Nah, ini tidak dibolehkan. Wasubalati ahdanihim, atau digiring dengan sampah-sampah otak mereka. Zubalat itu sampah, kotoran-kotor akal yang sudah kotor, yang sudah tercemar. Az-zihnu, adhan jama' zihnun, aqlun. Wa zubalatil adhanihim fayuwahiduhu bitahkim wa taslim. Maka yang patut kita lakukan adalah seorang itu yang menjadi orang mukmin, fayuwahiduhu, dia mentauhidkan Rasulullah SAW bitahkim wa taslim, dalam masalah tunduk patuh hanya kepada Rasulullah, satu orang saja, yuwahiduhu. Makanya tauhid ada dua. Ada tauhid al-mursil, mentauhidkan yang mengutus. Siapa yang mengutus? Itu Allah Ta'ala. Namanya tauhidul mursil bikasri al-lam. Yang kedua adalah tauhidul mursal. Jadi tauhidul mursil bil iman wa bil tauhid, ya, bil ibadah. Sedangkan Nabi sallallahu tauhidul mursal, mentauhidkan Nabi sallallahu bil ittiba. Ini disebut oleh sebagian ulama dua istilah ini, tauhidul mursal wa tauhidul mursil. Di antara Imam Ibnul Qayyim. Jadi fayuwahiduhu, maka seorang yang betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu, dia mentauhidkan Nabi sallallahu bitahkim, dalam putusan beliau, atau dalam dia menyerahkan semua perselisihannya diserahkan pada hadis-hadis Nabi sallallahu. Apa yang diputuskan oleh beliau dilakukannya. Wa taslim, dan dia tunduk patuh kepada putusan itu. Wal inqiyad wal id'an. Al inqiyad wal id'an sama saja. Ad'ana yud'inu ay aqarra yukirru. Ad'ana yud'inu bil haqq, artinya aqarra bil haqq. Ad'ana yud'inu id'anan ay iqraran. Ya. Wal inqiyad wal id'an, harus tunduk dan mengakui apa yang diputuskan oleh beliau. Nah, sebagaimana dia mentauhidkan Rasulullah SAW, kama wahadal mursil, sebagaimana dia mentauhidkan Allah dalam beribadah, maka dia harus mentauhidkan Nabi SAW dalam mengikuti. Kama wahadal mursila subhanahu wa ta'ala bil ibadati, dalam beribadah pada Allah dia mentauhidkan Allah.
wal khudu' wal dhul, tunduk dan patuh pada Allah, wal inaba wat tawakkul, dia betul-betul kembali hanya pada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Demikian pula dalam hal mentauhidkan Nabi sallam dalam mengikuti. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahuma tauhidan. Inilah yang dua tauhid ini tadi. La ya dua fahuma tauhidani. Mahuma? Tauhidul mursil wa tauhidul mursal. Tauhidul mursil fil ibadah, tauhidul mursal fil ittiba'. Paham ya? Fahuma tauhidan. La najata lil abdi min adzabillah illa bihima. Seorang hamba tidak akan selamat dari azab Allah kecuali dengan dua tauhid ini tadi. Dua tauhid. Illa min adzabillah illa bihima. Idzan la najata, la salamata lil abdi min adzabillah, tidak akan selamat seorang hamba dari azab Allah illa bihima, kecuali dengan tauhid mursal dan mursil dan mursal. Ay tauhidul mursili wa tauhidul mursal ay mutaba'atir rasul. Tauhidul mursal itu dengan ittiba'. Fihi masail. Dalam pembahasan ini ada poin-poin penting, kesimpulan dari apa yang kita bahas. Al-mas'alatul ula wujubut taslim li amrillahi wa rasulih. Kewajiban untuk tunduk patuh menerima putusan Allah dan Rasulnya, atau perintah Allah dan Rasulnya. Ats-tsaniyatu, poin kedua, la yasihu imanun illa ala qadamit taslimi wal inqiyad. La yasihu imanun, yani imanul abd, tidak sah iman seorang hamba illa kecuali ala qadami, kecuali berada di atas pijakan, ya, qadam kaki, kecuali berada di atas pijakan at-taslim wal inqiyad, harus tunduk dan patuh, baru itu akan sah imannya. Nah, di situ saya nukil perkataan al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam risalah beliau tentang akidah. Nas, ya, matan akidah Tahawiyah. Kata At-Tahawi rahimahullah dalam akidahnya, wala tasbutu qadamul Islam, dan tidak akan tetap pijakan seorang muslim di atas Islam illa ala dhahri taslimi wal istislam, kecuali kalau dia betul-betul berpijak, ya, pada tunduk patuh dan menyerahkan diri pada Allah dan Rasulnya. Ini taat pada Allah dan Rasulnya. Qala Syari Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, beliau mempunyai syarah akidah Tahawiyah. Kata beliau dalam menjelaskan kalimat ini, kalimat Imam Tahawi, kata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, ay la yathbutu islamu, tidak akan tetap, tidak akan kokoh Islam man lam yusallim li nususil wahyain. Tidak akan teguh, tidak akan kokoh Islam seseorang yang dia tidak tunduk patuh kepada nas-nas Quran dan sunnah. Al-wahyain ini Al-Quran wa Al-Kitab wa sunnah. Itu al-wahyain. Dua wahyu Allah itu Al-Quran dan sunnah. Wa yanqadu ilaiha, dan dia tidak akan tetap tegar di atas Islamnya kecuali kalau dia tunduk kepadanya, yakni kepada Quran dan kepada nusus. Ya, hadis ini kembali ke nusus. Nasun nususun. Wa yanqad ilaiha ay ila nususil wahyain. Wa la ya'taridu 'alaiha, dan dia tidak menentang nas-nas Quran dan sunnah itu. Wa la yu'ariduhu, dan dia tidak benturkan dengan apapun, bi ra'yihi, dan pendapatnya, wa ma'qulihi, dan akal pikirannya, wa qiyasihi, atau dan kias-kias yang dia ada-adakan. Dan dia terima, tunduk, patuh. Ya. Ini penjelasan dari perkataan Imam Tahawi, wala tasbutu qadamul islami illa ala dhahri taslim wal istislam. Jadi seorang muslim tidak akan tetap tegar di atas Islamnya kecuali kalau dia berdiri tegak di atas tunduk patuhnya kepada Quran dan sunnah, pada Allah dan Rasulnya.
Ats-tsalitsatu, poin ketiga, as-sunnatu mizanun lil aqwali wal a'mal. Jadi sunnah itu adalah neraca untuk mengukur perkataan orang ini benar atau tidak, perbuatan orang ini benar atau tidak, dilihat sunnah. Sesuai atau tidak. Kalau sesuai berarti benar. Tidak sesuai berarti tidak benar. Jadi as-sunnatu mizan. Sunnah itu adalah neraca untuk menimbang perkataan dan perbuatan seorang hamba benar atau tidak. Timbangannya adalah sunnah Rasulullah SAW. Itu timbangan, neraca untuk menimbang. Ar-rabi'atu, poin keempat, dhalalu man taraka sunnata. Tentang kesesatan orang yang meninggalkan sunnah, meninggalkan ajaran Nabi SAW, lima'qulin, karena akal pikirannya, karena pemikiran dari akalnya itu. Wah, ini sesuai akal lah, aku nak melakukan. Ini artinya sesat orang itu. Au siasah, atau mencari hila, diputar-putar. Nah, itu kan dulu kan di zaman Rasul, sekarang kan lain. Nah, ini jadi apa namanya? Ya, dijadikan sebagai mensiasati. Ya, sabda Nabi SAW atau hadisnya supaya dia tidak mengerjakannya. Ini termasuk kesesatan. Dhalalu man taraka sunnah lima'qulin aw siyasatin aw dzauqin. Dzauq, perasaan. Oh, perasaan saya tidak cocok itu. Ya, ini agama perasaan ini. Dengan dzauq. Aw ra'yin, atau dengan pendapatnya. Ya. Jadi dia meninggalkan sunnah karena pendapat akalnya. Nah, ini semua menunjukkan kesesatan, penyimpangan orang tersebut. Dhalalu man taraka sunnata lima'qulin aw siyasatin aw dzauqin aw ra'yin. Makanya apa dikatakan oleh Nabi SAW? Sam'an wa ta'atan. Nanti akan dijelaskan tentang perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Seandainya agama ini pakai ra'yun, ya, maka mengusap di atas, mengusap di bawah khuf itu lebih aula, lebih tepat daripada dia di atasnya. Karena secara akal, ya, pendapat yang kotor kena debu itu di bawah, bukan dia di atasnya. Tapi contoh yang diberikan Nabi SAW ketika mengusap atas khufnya atau sepatunya atau telapak kakinya, ya dia di atasnya, bukan di bawah. Nanti akan dibahas insyaallah pada pembahasan yang lain. Kemudian babu la ghinan lil Qur'ani anis sunnati. Babu la ghinan lil Qur'ani anis sunnati, bahasa Arabnya anna al-Qur'an yahtaju ila sunnati. Itu artinya la ghinan lil Qur'ani anis sunnah, anna al-Qur'ana yahtaju ila sunnah. Ayat Al-Quran itu membutuhkan sunnah. Karena fungsi sunnah itu apa? Untuk menjelaskan. Banyak hal-hal yang belum jelas di Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan pada engkau ya Muhammad Al-Quran ini untuk kamu jelaskan kepada manusia. Nah, penjelasan Nabi SAW kepada Al-Quran ini namanya sunnah. Makanya la ghinan lil Quran anis sunnah. Quran selalu membutuhkan sunnah. Itu artinya. La budda lil Qur'ani minas sunnati. Harus ada sunnahnya untuk menjelaskan. Sebab kalau tidak ada penjelasan, seorang bisa memahami Al-Quran semaunya dia. Semaunya. Makanya ketika Al-Quran berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran, maka tidak bisa seorang semaunya dalam memahami Al-Quranul Karim. Adi.
La haula. Baik ikhwani fillah, kita lanjutkan sedikit. Babu la ghinan lil Qur'ani anis sunnati. Bab di sini apa? Mubtada. Mana khabarnya? La ghinan lil Qur'ani anis sunnah. Jumlah ada khabar mubtada. Qala ta'ala wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau adzikr. Kata Sa'di rahimahullah taala, Al-Qur'an alladzi fi dzikru ma yahtaju ilaihi. Mengapa Al-Qur'an disebut dengan adzikru? Karena Al-Qur'an fihi dzikru ma yahtaju ilaihi al-ibad. Karena dalam Al-Qur'an itu disebutkan semua yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah. Min umuri dinihim wa dunyahum, dari perkara-perkara kaitan dengan agama mereka, dengan dunia mereka, ya, adh-dhahira wal batin, baik yang tampak maupun tersembunyi. Itu disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'an disebut dengan adzikra, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk atau agar engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Litubayyina lin-nasi manuzila ilaihim wa hadza syamilun, kata Sa'di rahimahullah, untuk engkau menjelaskan pada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Ini mencakup hadza syamilun, ya, ini mencakup litabyini alfadhihi wa tabyini ma'anihi. Jadi Nabi SAW punya tugas menjelaskan, ya, lafaz-lafaz Al-Quran itu secara
lafadznya ataupun wa tabyin ma'anihi, atau menjelaskan makna-maknanya, makna dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berpikir fihi, yakni fayastakhrijuna, dan agar mereka berpikir ya apa yang dikandung oleh Al-Qur'an ini, fayastakhrijuna min kunuzihi, maka mereka akan menggali. Yastakhrij, ini yakhud, mereka akan menggali, mengambil dari kunuz Al-Qur'anul Karim, dari apa yang tersimpan dalam Al-Qur'anul Karim itu, berupa ilmu, pemahaman yang tersirat min kunuzi wa ulumihi, dan ilmu-ilmu ada dalam Al-Quran, bihasabi istidadihim wa iqbalihim alaih. Semua tergantung pada kesiapan setiap orang dalam memahami Al-Quran. Makanya ulama-ulama itu bertingkat-tingkat. Ada ulama misalnya satu ayat dia bisa mengambil kesimpulan misalnya 5 poin. Ada yang tidak sampai seperti itu. Ada yang hanya 2 poin. Ada yang 3 poin. Allah berikan kepada hamba-hambanya apa yang Allah kehendaki. Ya. Istidadi wa iqbalihim alaih, tergantung pada kesiapan dia untuk mempelajari Al-Quran, ya. Wa iqbalihim, dan bagaimana sikap mereka, semangat mereka dalam yakni menghadap atau mengambil Al-Quranul Karim tersebut. Makanya ilmu itu bertingkat-tingkat, dan ulama pun demikian, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat kedua tentang Quran membutuhkan sunnah Nabi alaihissalam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, an amrihi ay amri Rasulillah, dhamir hak kembali kepada Rasulullah, ya. Maka hendaknya waspada atau takut, hendaknya takut dan waspada orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, perintah Nabi SAW. Apa yang ditakuti? Antusibahum fitnatun, kalau mereka terkena fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka tertimpa azab yang pedih. Qala Abu Abbas Al-Fadl bin Ziyad, sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal yaqul. Jadi Al-Fadl bin Iyad bin Ziyad, ya, beliau mendengar Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata, yaqul, nazartu fil mushafi, aku mencermati. Nadhara itu artinya mencermati. Nadhara fi, kalau nadhara ila, melihat. Nazartu ilaika, saya melihat dengan mata kepala. Kalau nadhara fi, ini mengamati, mencermati, itu nadhara fi. Nazartu fil mushafi, aku mencermati dalam Al-Quranul Karim, Al-Mushaf, fawajadtu fihi ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an. Maka aku jumpai dalam Al-Quran itu ada 33 ayat, 33 tempat, maudhi', ya, maudhi', 33 tempat, itu semuanya memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 33 ayat. Tsumma ja'ala yatlu, kemudian beliau menyebutkan ja'alanya apa? Fi'il af'alus syuru', ya. Wa ja'ala yatlu, kemudian langsung Imam Ahmad membaca ayat ini. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Setelah beliau menyebutkan, aku jumpai di Al-Quran ada 33 ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau langsung bacakan ayat ini. Hendaknya hati-hati orang yang menyelisihi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa terkena fitnah atau azab yang pedih. Wa ja'ala yukarriruha, terus beliau ulang-ulangi baca ayat ini. Ya. Wa yaqul, kemudian beliau bertanya, mal fitnah? Setelah baca beberapa kali ayat ini, lalu Imam Ahmad bertanya, mal fitnah? Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa mal fitnah? Beliau menjawab sendiri. Fitnah di sini arti asyirik. Dia bisa terjerumus dalam kesyirikan.
la'allahu an yaqa fi qalbi syai'un min az-zaid fayazighu fayuhlikahu. Karena dikhawatirkan kalau dia menyelisihi Nabi SAW, itu timbul dalam hatinya syai'un min az-zaid. Az-zaid itu penyimpangan hati. Karena menyelisihi Rasulullah SAW, dikhawatirkan hati akan menyimpang dari kebenaran. Fayazid fayuhlikahu. Maka zaid tadi itu, sesuatu yang membuat dia menyimpang itu membinasakan dia. Bisa menyebabkan dia binasa. Fayuhlikahu. Jelas ini ya? Jelas? Cukup. Karena babnya panjang, ya, tidak mungkin dilanjutkan. Ini babnya ini panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Insyaallah taala. Baik, di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana menanggapi orang yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak bisa diterima begitu saja dan membutuhkan penjelasan ulama? Ya, benar. Kita tidak bisa langsung ambil dari Al-Quran kita menggunakannya. Makanya kemudian ada ulama-ulama tafsir, ada ulama-ulama hadis. Mereka menjelaskan. Tugas talibul ilmi membaca, mencari, ya, dari penjelasan para ulama, bukan langsung mengartikan sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Seperti ayat tentang as-sariqu was-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan mencuri, potong tangannya. Nah, apa arti tangan? Tangan ini dari sini sampai di itu tangan. Apa di penggal ini? Ya, harus dilihat keterangannya. Yang dimaksud potong tangan itu ini, rusq, sampai di 5 jari yang dipotong. Padahal tangan juga namanya. Tapi ada kesimpulannya dari perkataan para ulama atau dari hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud tangan itu. Padahal tangan secara menyeluruh dari pangkal lengan jadi sampai jari-jari itu tangan. Tapi apa Allah menyuruh kalau orang mencuri dipotong semuanya? Ya tidak. Ada batasannya, mana yang dipotong harus sampai di sini. Di apa namanya ini? Pergelangan tangannya. Itu yang dipotong. Bukan tangan yang menyeluruh. Makanya betul memang yakni memahami Al-Quran juga adalah dengan jalan kita membaca pendapat para ulama. Kemudian di sini dilanjutkan pertanyaannya. Namun seringkali yang mereka ambil itu yang sesuai dengan hawa nafsunya, itu tanggungan masing-masing. Ya. Dia ambil hawa nafsunya, dia tanggung jawab nanti. Kita disuruh mengikuti jadi ulama yang rabbani, yang betul-betul dia paham dan Allah memberikan pemahaman. Makanya Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada dia dalam agama kepada Abdullah bin Abbas, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia beliau ini ta'wil, ini tafsir Al-Quran. Demikian pula ulama-ulama berdoa pada Allah Ta'ala mereka ketika membaca ya, minta kepada Allah ya, supaya Allah memberikan pemahaman, membuka hati mereka untuk memahami. Banyak dalam sejarah para ulama doa-doa mereka supaya Allah membuka pemahamannya, dan Allah berikan pada mereka karena mereka mukhlis. Intinya di sini keikhlasan. Inti dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah, dalam mengajar adalah al-ikhlas. Orang yang ikhlas Allah bukakan jalan baginya. Tapi selama Anda tidak ikhlas, jangan Anda berharap bahwa ilmu Anda bermanfaat. Ya. Nah, ini yang penting untuk kita pahami dan kita waspadai sebagai tulabul ilm. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.